Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan ngopi horor. Dulur-dulurku semua, semoga diberikan kesehatan, dimudahkan segala rezekinya, dan dilancarkan semua urusannya. Amin. Malam ini kita ketemu dengan Cak Tatem dan Om Leseh, Mas Black. Mas Black. Tapi kalau di sini terkenalnya Mas Lese, tapi kalau di internasional Mas Black. Oke, dulur-dulurku, jangan lupa selalu dukung channel ini Ngopi Horor dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kita semua. Dan dukungan buat kami dari subscribe, like, dan komen kalian serta loncengnya, itu adalah semangat kita agar kita termotivasi untuk menceritakan baik dari pengalaman pribadi kita sendiri ataupun cerita dari teman-teman kita yang dititipkan ke kita. Malam ini adalah cerita Ini kiriman ini. kiriman dari temannya Cak Tatem. Ya, jadi kalau pemirsa atau dulur-dulur semua punya cerita horor bisa dikirim juga ke sini ya Mas Dani ya. Baik. Nanti kita yang menceritakan. Gitu. Baik, kita ceritakan semirip mungkin berdasarkan cerita yang teman-teman kirimkan ke kita. Kita akan mencoba menceritakan sebagus mungkin, sedetail mungkin. Oke. Sebelum pagi menjelang, monggo Cak Tatem. Ya. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu dulur-dulur. Semoga malam ini juga menjadikan malam terbaik buat semua dulurku dimanapun Anda berada. Dan kalau punya cerita horor bisa langsung kirim ke Ngopi Horor. Ini ada satu cerita yang dikirimkan teman saya. Kebetulan teman saya itu sopir truk Mas Dani. Ekspedisi apa supir truk biasa? Ekspedisi waktu itu karena tahun-tahun 90-an itu kira-kira ya kejadian ini diceritakan teman saya itu 92. Jadi waktu itu teman saya itu bawa truk gandeng. Truk gandeng itu muat tebu Mas Dani. Jadi di tahun segitu tebu yang dari Malang, khususnya dari Gondang Legi Malang, itu kan dibawa ke daerah Situbondo. Kirimnya malah jauh ke sana ya? Ke timur ya? Ya, jadi waktu itu teman saya itu bawa truk gandeng muat tebu dari Gondang Legi Malang dikirim ke Situbondo. Dalam perjalanan itu terjadi peristiwa horor atau peristiwa yang mencekam itu Mas Dhani. Benar-benar kejadiannya itu sangat mencekam. Awalnya ceritanya begini Mas Dhani. Jadi tahun segitu kan truk itu masih truk lama ya Mas Dhani, belum ada truk yang bagus-bagus seperti sekarang. Jadi Marsinuno kebetulan di situ ya. Kebetulan teman saya itu bawa Mercy Nonong, Mercy yang ada hidungnya itu tahun 76 itu bilangnya. Produksi tahun 76 truknya itu Mercy Nonong waktu itu. Kebetulan setelah muat, biasanya kalau habis naikin tebu itu kan selesainya karena satu gandeng depan belakang, jadi jam 2 siang itu kan selesai Mas Dan. Setelah selesai dikasih terpal atasnya berangkat.
Oh, ditutup ya. ditutup atasnya. Berangkat, waktu itu berangkat biasanya bilangnya teman saya itu kan konvoi, ada yang temennya nunggu di Pasuruan, ada yang nunggu di daerah Bedali Lawang sana. Kayak janjian seperti biasanya ya. Ya biasanya kalau di Pasuruan itu di daerah Warung Dowo dulu, Oh iya ya. tapi sekarang sudah ramai daerah situ, jadi parkirannya sudah nggak ada. Terus berangkatlah teman saya ini, namanya bisa dibilang Cak Pentol panggilannya. Oh, panggilannya Cak Pentol. Nah, jadi dia sama keneknya. Cak Pentol itu punya kenek, Mas Sudar itu keneknya. Ah, Nah, setelah itu kan berjalan, truk itu berjalan. Setelah berjalan nyampe Probolinggo, bilangnya dia berhenti. Probolinggo dia makan, habis makan berangkat lagi kan Mas Dani. Itu masuk Besuki. ya, Besuki. Kota Besuki itu kan ada seperti alun-alun itu. Umurnya Besuki itu ada tikungan, bilangnya teman saya itu. Ada tikungan yang ke kanan itu ke arah pabrik tebu Demas. Dia lurus, habis belok kanan lurus, di situ kok kebetulan ada yang nyegat. Oh. Jadi seolah-olah minta mencari tumpangan gitu loh Mas Dani. Nah kebetulan yang cari tumpangan, yang nyegat itu cewek. Oh, cewek. Jadi cewek Tapi itu enggak konvoi ya? itu nggak konvoi, maksudnya temennya masih nongkrong-nongkrong, ngopi-ngopi. Oh, Dia berarti jalan duluan ya? karena dalam keadaan truknya itu istilahnya truk tua, dia bilang sama temennya, aku tak jalan duluan pelan-pelan, nanti walaupun aku duluan nanti pasti kamu Nyusul. bisa nyalip, bisa nyusul, karena yang lain bawa waktu itu Fuso FM yang lainnya itu, bilangnya gitu. Setelah lewat Besuki tadi kan ada yang nyegat tadi, cewek tadi. Ya maaf Mas Dani, kalau pikirannya sopirnya mungkin itu cewek yang nggak baik-baik. Zaman dulu itu kan banyak yang bisa dipakai lah, istilahnya gitu loh. Yang bisa dibawa. Yang bisa dibawa, istilahnya bukan cewek baik-baik, dipikir seperti itu. Akhirnya naik. Waktu berhenti itu kalau gandengan itu kan nggak bisa spontan berhenti, Mas Lese ya, karena memang muatannya berat, jadi dia agak jauh. Jadi yang nyegat itu kira-kira 10 meter baru truknya bisa berhenti. Lo tahu-tahu bilangnya keneknya, yang cerita ini kan keneknya, Mas Sudar tadi. Tahu-tahu kok cewek tadi sudah di sampingnya mobil, di belakangnya pintu sebelah kirinya truk tadi. Kok larinya cepet amat padahal jauh berhentinya. Akhirnya monggo Mbak gitu. Sudar teman saya itu bilang gitu, monggo Mbak naik. Kebetulan kan keneknya tetap di kiri, naiknya di tengah, duduknya di tengah dia itu. Namanya sopir itu kan ya Ada hiburan ini. ada hiburan, dipikir seperti itu. Ya ada temen, ya ada hiburan. Bilangnya cantik, Mas Dani, cewek tadi cantik tapi nggak muda, bilangnya ya umur 35-an lah. Ya cukup muda lah. 35, pakai, bilangnya Sudar itu pakai apa, kayak bajunya itu merah, kayak apa, Kebaya? bukan baju terusan, itu apa namanya, daster. Kayak daster itu warna dasarnya merah tapi motifnya bunga-bunga gitu loh. Terus sama sopirnya itu Mas Lese, kan antara Besuki sampai situ Bondo itu kan banyak apa ya namanya, bulak-bulak. Kalau bulak-bulak itu Berarti masih kayak hutan. tanah kosong lah, jarang rumah-rumah. Itu ya. Waktu tahun 92 dulu. Akhirnya sopirnya tadi ya iseng-iseng Mas Lese, ngeraba-ngeraba, megang-megang gitu. Terus pokoknya dipikir orang nggak baik-baik ceweknya tadi. Terus cewek tadi marah Mas Lese ternyata.
Loh Mas ngapain kok megang-megang saya cuma numpang loh, jangan diapa-apain, saya ini cuman numpang karena sudah nggak ada kendaraan. Nah, Itu kira-kira jam setengah 11 Mas Dani kejadian itu. Waktu dia nyetop istilahnya tadi ya. nyetop tadi jam setengah 11 malam. Setelah itu namanya sopir ya dipikir jual mahal apa gimana, tetap aja tangannya sambil nyetir yang kanan, yang kiri itu ngeruah bak-raba megang-megang gitu. Cewek tadi ya tetap marah, Mas jangan sembarangan, saya cuma numpang aja. Nah yang teman saya itu Sudar itu, dia tangannya yang sebelah kiri itu keluar dari pintu mobil, pintu truk itu sambil ngelihat ke kiri. Nah, Dia udah males ngeliatin ceweknya tadi ya. supirnya seperti itu kan malu. Kalau dulu kenek kan Kelakuan seperti itu ya. keneknya kan pura-pura nggak tahu, pura-pura cuek gitu. Dan setelah melewati tambak-tambak dulu, kalau dari Besuki sampai Situbondo, Pasir Putih, mau masuk Pasir Putih itu kan banyak tambak-tambak udang Tambak di udang. pinggir jalan itu. Setelah memasuki hutan, setelah habis pantai wisata Pasir Putih itu, kan bilangnya Sudar itu setelah Pasir Putih kan sebelah kirinya kalau kita arah ke timur kan pantai utara itu, Pesisir ya. pesisir, jadi kelihatan airnya. Jadi terhibur si Sudar itu ngeliatin pantai, ngeliatin pas tepi aspal itu kan sudah air laut tuh, udah pantai. Bilangnya waktu itu bulan purnama, jadi kelihatan ombak itu kelihatan. Terus yang sopirnya Pak Pentol tadi tetap berusaha untuk megang-megang untuk ngerayu cewek tadi, Mas Lese. Terus jangan tangannya jangan Berapa? jangan megang-megang saya, pokoknya sudah marah cewek tadi. Setelah itu bilangnya Sudar itu, Mas Dani, loh mobil saya ini bannya sebelah kiri kok mau masuk ke air, maksudnya Pasir. iya, Pinggiran bibir pantai ya. iya sudah mau masuk, kayaknya ban yang sebelah kiri itu sudah hampir masuk ke tepinya pantai tadi loh. Terus dia bilang gini, Cak Dol, montore truknya kok ati jegur laut, bilang gitu. Nah, Lah dilihat sama Sudar tadi, setir sudah dibelokkan ke kanan, muter sampai mentok ya. mentok itu loh, rodanya kok nggak ikut belok. Lah cewek tadi nggak ketakutan, bilangnya Sudar loh, cuman bilang gini loh, bener kan, makanya jangan kurang ajar. Lah ini akhirnya karena ada tikungan belok kanan, otomatis kok jalan itu aspalnya miring ke kanan. Nah, Karena ada tikungan kanan, jalan itu miring gini. Ternyata truk tadi belok sendiri karena jalannya miring, bukan karena ngikuti jalannya berarti ya. bukan karena di Tarik setirnya, setirnya ya. ya. Belok kiri. Lah, akhirnya truk tadi masuk ke tebing, jadi Nyangkut ke tebing nyangkut itu. karena mungkin dalam posisi gopoh, panik sopirnya. Akhirnya separuh kepalanya ke tebing, gandengannya belakang itu masih melintang di jalan, bilangnya gitu. Nyeronganan gini Mas Dani, Nutup jalan berarti nutup ya. jalan. Akhirnya keneknya turun, sopirnya turun, cewek itu masih di dalam kabin, masih dalam truk. Kan ambil dongkrak, didongkrak. Kalau sudah ngangkat ban roda depannya kan diputer, dihadapin ke kiri, diputer ke kiri biar maju dikit-dikit, nanti kan bisa nggak melintang jalan. Nah, Waktu ketiga kalinya habis dongkrak mau maju itu masih ada cewek tadi di dalam kabin tadi. Setelah keempat kalinya mau maju, cewek tadi sudah nggak ada. Jadi mereka berdua itu nggak tahu turunnya kapan, nggak pamitan, nggak apa, tahu-tahu cewek itu sudah sudah hilang, tidak ada ya. sudah nggak ada. Terus setelah aman, bisa menepi dengan bagus truk tadi. Terus sopirnya bilang sama keneknya, Dar, cewek tadi kemana? Ya nggak tahu, Pak Lek, cariin Dar. Zaman dulu pakai korek itu cariin, nggak ada, semua kan
istilahnya pantai, bakau ada tanaman bakau itu, terus sebelah kanannya kan tebing, ada hutan gitu. Akhirnya sampai lama nggak ketemu, udah nggak diraukan. Ada temennya yang datang, loh kok iso kenapa anu ternyata Mas Lese borem setirnya truk itu putus. Jadi akhirnya Mas Sudar itu zaman dulu kalau storing ada truk rusak dari garasinya karena di Malang kan jauh, akhirnya sopirnya itu pulang ngikut truk yang sudah bongkar dari situ Bondo itu ke arah Malang. Tapi Sudar itu nggak dikasih tahu kalau sopirnya pulang ke Malang ngambil alat sama bengkel, ngambil alat sama sekalian bengkelnya. Jadi Mas Sudar tidur di situ sendiri. Tahu-tahu bilangnya pagi itu muatan tebu itu sudah dikerubutin monyet karena di sana banyak monyetnya. Jadi monyetnya itu makan tebu apa. Terus kebetulan Mas Sudar itu kan kelaparan. Waktu itu ada kendaraan umum itu bison. Jadi dia ke timur itu sampai kira-kira 5 kilo nggak nemu warung. Balik ke barat sampai 5 kilo nggak ada warung. Akhirnya dia dikasih makan nelayan-nelayan yang kan bikin rumah-rumahan sama orang yang anu rumput laut itu. Jadi petani rumput laut yang dibantai itu kan banyak di situ. Terus ditanyain kenapa truknya Mas? Truknya setirnya putus. Loh kok bisa? Ya Bu, saya ditumpangin cewek semalam dari Besuki. Tahu-tahu mobilnya rusak. Loh Mas, ceweknya seperti apa? Pakai baju merah Bu. Ya cantik, bilangnya gitu. Loh jangan salah loh Mas, di atasnya truknya sampan itu ada makam. Setelah itu Sudar itu belum ngeh, mulai pagi dia itu nggak tahu kalau di atasnya tebing itu makam, ya? Ada makam. Jadi ada kayak rumah kecil itu. Loh itu memang makam Bu? Iya makamnya siapa? Makamnya seorang putri, bilangnya gitu. Jadi itu dulu jenazahnya hanyut, ada seorang perempuan jenazahnya hanyut, terus minggirnya itu di tepi pantai situ ya? Sama penduduk dimakamkan di tebing situ. Itu tapi bilangnya waktu zaman kerajaan, bukan zaman sekarang. Zaman dulu dari Mbah Boyot saya dulu sudah ada makam di situ Mas. Setelah itu besoknya sopirnya datang sama bengkelnya kan dipasang kembali. Nah, dibenerin. Setelah dibetulin, dia jalan. Waktu dia suatu hari lewat situ lagi, Sudar sama Pak Pentol tadi, tahu-tahu di tempat kejadian itu Mas Dani, dicegat 2 cewek. Pas di tikungan tadi, yang satu yang satu pakai baju putih, yang satu pakai baju merah. Tetap. Bilangnya Mas Sudar tadi sama-sama lihat, sopirnya lihat, Mas Sudar lihat, terus sama sopirnya diklakson, klaksonnya truk besar kan kenceng sekali, cowot gitu. Terus Sudar itu bilang gini sama sopirnya, Cak gitu kok di klakson, nanti kalau orangnya kaget marah kita istilahnya digolengkan truknya gimana. Yo kalau ngelakson itu namanya permisi, blok goblok gitu sopirnya. Tapi bilangnya Mas Sudar, kan dia nyegatnya di sebelah kiri. Yang tahu jelas wajahnya itu Mas Sudar. Yang satu pakai baju putih itu cantik, yang pakai baju merah itu bilangnya berlumuran darah. Wajahnya itu Mas Dani. Mulai kepala, mulai wajahnya, terus kulitnya, tangan itu melepuh darah semua. Jadi ya nyegat gini, ya nyetop gini, melambai tangannya gini kayak mau numpang gitu. Tapi nggak berani berhenti sopirnya. Soalnya pernah kejadian itu ya. Iya, lah terus habis kejadian itu selang 2 harinya kejadian lagi Mas Dani. Tapi yang mengalami kejadian itu temennya Mas Sudar, truknya temennya Mas Sudar, ya sama-sama muat tebu. Namanya Cak Buang sopirnya itu. Cak Buang sama keneknya namanya Siadi. Jadi secara nggak disangka-sangka ya pas di tempat kejadiannya tempat yang sama itu. Ya iya, yang ada makamnya itu. Tahu-tahu bilangnya kalau truk dulu kan
nggak pakai AC. Ah, Jadi kacanya itu kan dibuka semua kanan mesti kiri. turun ya kacanya. Iya. Tahu-tahu bilangnya Cak Buang itu ada burung Mas Dani. Masuk. Burung itu besar kayak burung alap-alap. Itu masuk dari kaca samping kanan di sopir itu, Sopir. jendela yang sebelah kanan itu nerobos keluarnya di sebelah kiri. Yang kiri. Karena kaget, refleks Cak Buang itu banting setir ke kiri. Lah karena banting setirnya ke kiri kan masuk ke laut. Iya. Berarti jebur truknya depan sama belakang sama gandengannya masuk ke laut, Mas Dani. Jadi muatannya berantakan ya. berantakan Soalnya terguling ya. terguling di laut, muatannya sudah kececeran. Terus kan saya lewat situ berhenti. Loh kok iso Cak? Kenapa? Kok bisa? Diceritain seperti itu, ada burung gini, saya kaget, refleks banting ke kirinya kok malah ke kiri gitu. Cara refleksnya kok malah ke kiri, Nah. akhirnya masuk ke laut situ, Mas Dani. Jadi sepanjang jalan yang antara Pasir Putih sampai mau Penarukan itu bilangnya zaman-zaman dulu itu sopir-sopir banyak sering terjadi hal-hal mistis, hal-hal gaib di situ. Antara sebelum masuk Pasir Putih, tempat rekreasi sampai mau jembatan yang panjang ke Penarukan itu bilangnya supir-supir dahulu seperti itu, Mas Dani. Mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan, Mas Dani, karena yang diceritakan dari teman saya seperti itu. Cerita dari temennya Cak Satem yang disampaikan sendiri oleh Cak Satem. Ingat, selalu waspada dan hati-hati di jalan. Berdoa terlebih dahulu agar lebih baik, agar dihindarkan dari yang tidak diinginkan dan dipermudah perjalanannya serta lancar sampai tempat tujuan. Oke dulur-dulurku, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya karena semua itu gratis. Dan agar saudara-saudaraku semua dapat mendapatkan video terbaru dari kita. Oke dulur-dulurku, kita tutup ngopi horor ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngopi horor. Selamat malam.